Pemungutan suara ulang yang dilakukan di sejumlah daerah diwarnai rendahnya tingkat partisipasi warga untuk mencoblos. Warga mengaku tidak bisa datang mencoblos karena berbagai faktor, mulai dari sibuk bekerja hingga enggan untuk memilih ulang. Sementara Bawaslu mengaku ini jadi konsekuensi dari pemilihan suara yang diulang. Pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah TPS yang ditemukan adanya pelanggaran saat pemilu 14 Februari lalu. Salah satunya di Gianyar, Bali. Pemungutan suara kembali dilakukan pada Rabu 21 Februari kemarin. Hanya saja, tidak seperti pemungutan suara sebelumnya yang antusias diikuti warga, pemungutan suara ulang saat ini hanya diikuti sebagian dari warga yang tercatat di DPT. Dari 271 DPT yang ada di TPS 14, saat digelar pemungutan suara ulang hanya diikuti 219 pemilih. Berbagai alasan warga tak mencoblos, mulai dari warga yang tidak bisa ditemui saat diantarkan surat panggilan memilih, hingga sibuk bekerja menjadi faktor warga enggan untuk ikut memilih ulang. Walau demikian, pemungutan suara ulang ini tetap harus dilakukan sesuai rekomendasi Bawaslu. Walau konsekuensinya, partisipasi warga rendah setiap kali ada pemungutan suara ulang. Sebelumnya gimana kita menyadari bahwa tingkat partisipasi menurun sesuatu yang wajar. Ya. Karena memang ini hari kerja tidak diliburkan kan beda dengan kemarin yang hari libur. Kalau ini kan memang hari kerja. Kita sangat menyadari. Tapi terhadap hasil ini kan sangat berpengaruh, Bang. Konsekuensi logisnya memang itu. Ya. Pemungutan suara ulang juga dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Ada 2 TPS yang melakukan coblos ulang, yakni TPS 05 di Kelurahan Titik Kuning dan TPS 21 Kelurahan Sei Putih Tengah. Pemungutan suara ulang dilakukan karena ada 37 orang yang berdomisili di luar kota Medan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus dan memberikan hak suaranya dalam pemilihan calon presiden. Walau PSU berjalan lancar, namun hanya 108 dari 263 orang dari total DPT yang melakukan pencoblosan ulang. Ketua KPU Kota Medan menyatakan, pemungutan suara ulang tidak jauh berbeda dengan pemungutan suara sebelumnya. Yang membedakannya hanya cetakan khusus di surat suara yang diberikan tanda pemungutan suara ulang. Tanda pemungutan suara ulang dan juga formulir-formulirnya diberikan tanda khusus sehingga itu membedakan antara surat suara PSU dengan surat suara yang bukan PSU. Tetapi pada sistem atau mekanismenya tetap sama, bahwa TPS buka di jam 7 pagi, kemudian tutup di jam 1 siang, dan setelah itu dilaksanakan perhitungan suara sampai tempo yang sesuai dengan ketentuan. Rekapitulasi suara dilakukan setelah pemungutan suara dan langsung dikirimkan ke PPK. Rekapitulasi berjenjang dilakukan hingga tingkat kecamatan dan berlangsung sampai 2 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.